Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4511. Dan Charlie, karena penarikan awal aura dan perhatian. Sampai saat peluru bersiul melalui pintu kotaknya. Baru kemudian langsung menyadari bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di luar. Antara kilat dan api, dia banyak berpikir di kepalanya. Siapa musuhnya? Siapa targetnya? Apakah keluarga kakek nenek di sebelah dalam bahaya? Pada saat ini, dia menatap Claire, yang masih tenggelam dalam menonton video pembuka. Dan hampir tanpa berpikir, dia menggunakan aura untuk menunjuk ke belakang kepalanya. Dan Claire langsung kehilangan kesadarannya dan ambruk di sofa. Kemudian dia segera melakukan rollover. Sebuah kekuatan ledakan besar memungkinkan dia untuk langsung melompat dari softa. Dan bergegas ke jendela dari lantai ke langit-langit di depan kotak dan saat berikutnya ke pintu. Saat dia membuka pintu kompartemen ke dalam, dua mayat berdarah baru saja jatuh di ambang pintu. Kekuatan peluru khusus Dum-Dum terlalu menakutkan, mengenai pergelangan tangan. Itu bisa meledakkan pergelangan tangan, mengenai lengan, dan seluruh lengan akan terkoyak. Pukul di rongga dada, di depan ada lubang kecil seukuran ibu jari. Sedangkan bagian belakang, lebih besar dari rongga mangkuk, meridian asli. Selain organ dalam yang hancur berkeping-keping, semuanya menyedihkan. Keadaan menyedihkan kedua orang itu membuat hati Charlie gusar. Benar saja, tidak ada kebajikan bela diri. Seperti yang mereka katakan bahwa membunuh sangat mudah sekarang, kebajikan bela diri tidak cukup akhir-akhir ini. Tapi itu juga dengan serangan kejenuhan yang kejam, sama sekali tidak memberi oposisi mayat yang utuh. Karena pintu kotak Charlie terbuka ke dalam, dan tidak ada lampu di dalamnya. Jadi perhatian pihak lain saat ini bukan di kamar Charlie. Pemimpin pria datang dari kejauhan sambil mencibir sembarangan. Artis bela diri bintang 8 omong kosong macam apa mereka, bahkan lebih buruk dari anjing. Lain kali kita ganti menjadi 762 amunisi penusuk lapis baja khusus. Bahkan seorang ahli seni bela diri kesempurnaan Agung Alaming akan hancur berkeping-keping. Pada saat ini, seniman bela diri bintang 8 itu masih menyimpan jejak kesadarannya yang terakhir. Meskipun tubuhnya dipukuli menjadi saringan. Dengan napas terakhirnya, dia mengulurkan tangan dan mendorong kompartemen tempat anggota keluargaan berada. Dan kemudian dia kehilangan kesadaran dan jatuh ke dalam ruangan dengan tabrakan. Pada saat terakhir, sebelum dia meninggal, dia berpikir bahwa dia harus memberitahu kepala keluarga. Bahkan jika itu hanya beberapa detik sebelumnya sehingga kepala keluarga dapat bersiap. Jika tidak, dengan kedap suara di dalam ruangan, dan profesionalisme geng bandit raksasa ini, anggota keluargaan kemungkinan akan mati tanpa mengetahui untuk melihat ke belakang. Saat dia mendorong pintu hingga terbuka, cahaya langsung membanjiri anggota keluargaan. Yang tenggelam dalam video pembuka, menyadari cahaya datang dari belakang dan menoleh. Tampilan ini tidak masalah, semua orang langsung terkejut sampai ke intinya. Sementara beberapa wanita dan anak-anak sudah berteriak ketakutan. Pada saat ini, dalam video pembukaan, perang bintang yang sengit juga diselesaikan. Suara ledakan dan raungan, semuanya menghilang. Dan video prajurit wanita itu sendirian melarikan diri melalui lubang cacing, pemandangannya juga jauh lebih tenang. Pada saat ini, teriakan beberapa anggota keluargaan tampak sangat memekakan telinga. Namun, area VIP itu sendiri memiliki insulasi suara yang sangat baik. Ditambah lagi di luar tidak sepenuhnya sunyi, jadi teriakan ini tidak mungkin didengar oleh orang-orang di luar. Marshall adalah yang paling responsif saat ini, dia dengan keras menarik tangan ke arah Markus dan berteriak. Markus, Anda memblokir bagian depan dengan saya. Markus bahkan tidak memikirkannya, menggertakkan giginya dan mengaum, Oke. Bunuh kami berdua dulu. Nicholas tiba-tiba berkata, Marsekal. Jangan impulsif, negosiasikan persyaratannya. Tidak peduli berapa banyak uang yang mereka inginkan, katakan ya tanpa berpikir. Seluruh keluarga ada di sini malam ini, kita tidak boleh bertaruh atau kalah. Kata-kata Nicholas ini membuat kulit kepala ketiga putra keluargaan tergelitik. Seperti yang dikatakan ayah mereka, hari ini, dua anggota tertua dari keluargaan, serta keempat anak mereka semua ada di sini. Selain itu, ada 3 menantu dan beberapa cucu. Jika krisis hari ini tidak berlalu, 3 generasi tua, menengah dan muda keluargaan, akan musnah. Dan di bawah sarang, bagaimana bisa ada telur yang sempurna? Jika pihak lain berhasil hari ini,
Cucu-cucu yang tersisa yang beruntung tidak datang. Bagaimana mereka bisa lolos dari pengejaran mereka? Bab 4512. Pada saat ini, di ujung koridor di luar pintu, ketika pemimpin bandit melihat bahwa keempat ahli seni bela diri tewas dalam satu tembakan, dia segera melepas helmnya dan berteriak dengan penuh semangat di koridor. Nicholas An, jangan berjuang dengan sia-sia, kalian semua harus mati malam ini. Ketika Nicholas dan yang lainnya mendengar ini, wajah mereka langsung pucat. Tampaknya ini bukan penculikan, bukan pemerasan, tetapi pembunuhan yang sudah lama direncanakan. Nicholas menangis, dia telah menjadi pria hebat sepanjang hidupnya. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa di tahun-tahun terakhirnya, dia akan menderita bencana pemusnahan. Sekarang, bahkan jika keluarga An memiliki triliunan dolar, apa yang bisa mereka lakukan? Bisakah mereka mengembalikan nyawa anak dan cucunya? Pada saat ini, anggota keluarga An lainnya juga benar-benar putus asa. Mereka semua langsung mengenali kenyataan, situasi hari ini, sudah pasti kematian. 4 master seni bela diri telah terbunuh. Bagaimana mungkin mereka, sekelompok orang biasa tanpa kekuatan akan melarikan diri? Pada saat ini, sekelompok bandit sudah bergegas ke pintu. Pemimpin kelompok mengambil langkah besar ke depan dan berdiri di pintu. Dengan dingin melihat keluarga panik di ruangan itu, dia mencibir. "Oh, begitu banyak orang, aku minta maaf, aku akan membunuh mereka semua." Setelah mengatakan itu, dia mengambil pistolnya, mengarahkannya ke Nicholas, dan bertanya dengan senyum dingin. "Nicholas, kata-kata terakhir apa yang kamu miliki?" Nicholas berdiri dan berkata tanpa merendahkan. "Saya tidak tahu di mana saya telah menyinggung Anda, tetapi jika Anda benar-benar memiliki dendam terhadap saya, tolong selamatkan keluarga saya." Pria itu mencibir dan berkata dengan sangat menghina. "Aku ingin membunuh bukan hanya kamu, tetapi kamu semua." Setelah mengatakan itu, dia berkata dengan suara tegas. "Tidak ada lagi omong kosong denganmu, aku akan mengirimmu pergi sekarang." Pada saat itu, sesosok tiba-tiba muncul di sisi kanannya, diikuti oleh suara dingin. "Jika Anda ingin mengirim mereka dalam perjalanan, apakah Anda sudah menanyakannya kepada saya?" Orang yang berbicara tidak lain adalah Charlie. Pria di kepala, serta para prajurit di belakangnya dengan senjata yang dimuat. Mereka semua dikejutkan oleh suara Charlie yang tiba-tiba. Mereka sudah tahu bahwa ada 2 orang yang tidak beruntung di kamar sebelah. Dan berencana untuk pergi dan menghabisi mereka setelah membunuh anggota keluargaan. Tapi tak disangka, orang di ruangan itu keluar dengan sendirinya. Dia bahkan berani mengatakan kata-kata sombong seperti itu. Ini seperti bermain lentera di lubang pembuangan, mencari kematian. Pemimpin pria itu menoleh untuk melihat Charlie, terkejut, tetapi juga tidak bisa menahan cibiran. "Nak, bahkan jika kamu mencari kematian, tetapi juga harus didahulukan. Jangan khawatir, kamu di belakang mereka, aku akan mengirimmu ke jalanmu setelah aku membunuh mereka sendiri." Setelah mengatakan itu, dia siap menarik pelatuk untuk menembak semua anggota keluargaan. Pada saat ini, Charlie berkata dengan suara dingin. "Seorang tahi lalat belaka, kamu juga layak berteriak di depanku. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan tongkat yang menyala di tanganmu, kamu tidak terkalahkan?" Setelah mengatakan itu, cahaya dingin melintas di tangannya, dan pedang tajam yang tak terlihat terbang keluar. Cahaya dingin ini adalah pedang penusuk jiwa Charlie. Pria yang bertanggung jawab tidak menyangka Charlie begitu arogan. Tetapi sebelum kemarahannya dapat menyebabkan beberapa tindakan, dia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di kedua lengannya. Segera setelah itu, pistol di tangannya, tetapi juga tangan, pergelangan tangan, dan setengah lengannya, jatuh pada saat yang bersamaan. Ketika dia melihat lengannya, mereka sudah patah dari atas sendi siku. Lukanya rapi, seolah-olah oleh pisau gerbang tak terlihat langsung dipindahkan dengan elegan. Darah dari sayatan datar segera menyembur keluar. Kedua lengannya yang patah, saat ini, seperti 2 nozzle penyemprot pestisida. Hanya saja, yang disemprotkan penyemprot ini bukanlah pestisida atau obat-obatan. Tapi cairan tubuhnya yang 36,8 derajat panas, darah merah gelap hangat segar. Bab 4513. Rasa sakit yang hebat, serta 2 potong kabut darah bertekanan tinggi di depannya. Membuat pemimpin penyerang ketakutan sampai ekstrim. Karena rasa sakit yang tak tertahankan, dia hanya membuka mulutnya dan berteriak. Dan kemudian teriakannya berhenti tiba-tiba. Ini karena dia ngeri menemukan bahwa di sisi lain tubuhnya ada 6 orang berdiri di depan dan di belakang tumpang tindih,
masing-masing. Tanpa kecuali, bahu kiri terpotong serempak. Yang paling mengerikan adalah, tidak hanya bahu kiri 6 orang yang dipotong. Bahkan tangan mereka dipotong pada tingkat yang sama dengan pistol yang dipegang, juga diiris dengan rapi. Ekspresinya tiba-tiba ngeri luar biasa. Penyerang lain di sekitarnya, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Menatap Charlie dengan rahang ternganga, tidak tahu apakah dia manusia atau hantu. Pada saat ini, keluargaan di dalam kotak, dengan mata kepala sendiri. Melihat lengan pria itu terpotong seketika, 2 uap kabut darah menyembur masuk melalui pintu. Semua orang sangat ngeri, tidak tahu siapa dewa pembunuh yang muncul secara tiba-tiba ini. Namun, meskipun mereka benar-benar terpana oleh pemandangan yang tiba-tiba ini, kegembiraan yang tak terkendali melonjak jauh di dalam diri mereka. Kegembiraan itu karena 1 detik mereka berada di bawah belas kasihan orang lain. Dan bisa ditembak mati kapan saja, dan detik berikutnya. Orang misterius yang kuat tiba-tiba muncul untuk melindungi mereka. Hal ini membuat mereka melihat cahaya kehidupan di tengah situasi kematian yang putus asa. Pada saat ini, pemimpin penyerang tidak peduli dengan lukanya. Ketakutan mencapai hatinya hingga ekstrim dia memandang Charlie. Suaranya dengan gemetar yang jelas bertanya, "Kamu? Apa sebenarnya kamu? Orang seperti apa?" Charlie tersenyum tipis dan berkata dengan nada menghina. "Benar-benar nakal ya? Tahi lalat belaka yang bahkan tidak bisa memegang tongkat yang menyala, dan betapa pantasnya menanyakan identitasku?" Tubuh pria itu gemetar melihat senyum Charlie dan berteriak, "Tembak! Bunuh dia!" Di matanya, peluru adalah senjata terbaik. Pada saat ini, beberapa orang terkemuka secara tidak sadar mengangkat senjata mereka dan menembak Charlie. Sementara Charlie bahkan tidak berkedip, berkata dengan suara dingin, "Lebih banyak tongkat yang terbakar tetap saja tongkat yang terbakar." Baginya, tanpa energi spiritual berlimpah yang disediakan oleh pil kultivasi, mustahil baginya untuk terus-menerus menahan serangan jenuh lebih dari 10 senapan serbu. Namun, karena pil budidaya disempurnakan dan energi spiritual tubuhnya telah meningkat pesat, kekuatannya tidak lagi bisa digoyahkan oleh senjata biasa seperti itu. Dia tidak bergerak, tetapi memusatkan auranya di depan tubuhnya, membentuk penghalang tak terlihat. Banyak peluru masuk dengan energi kinetik yang kuat menyembur keluar, bergegas menuju Charlie dengan kecepatan hampir seperti suara. Pada suatu waktu, peredam suara tembakan tumpul. Dan suara kerang terus-menerus terlempar ke udara, bersama-sama membentuk musik mekanis yang indah. Majalah geng itu langsung dikosongkan. Hampir bersamaan memancarkan suara renyah dari ruang kosong yang digantung. Tepat ketika mereka mengira mereka pasti menang, detik berikutnya, situasi di depan mereka membuat semua orang di seberangnya ketakutan. Karena mereka menemukan semua peluru yang mereka tembak. Seolah-olah mereka telah membaca mantra fiksasi, stagnasi instan di depan Charlie. Kelemahan seniman bela diri bintang 8 adalah ki mereka yang sebenarnya, kekuatan mereka. Ia belum mampu membuka celah mutlak yang setara dengan senjata api modern. Tapi, apa yang tidak bisa dilakukan oleh seniman bela diri bintang 8, Charlie? Kekuatan aura telah lama melampaui energi kinetik kuat yang dibawa oleh peluru. Ini seperti baju besi baja keras, peluru pistol mainan plastik tidak pernah bisa menembus. Kekuatan aura sudah dalam posisi menghancurkan mutlak. Kerumunan orang hampir ambruk, kualitas psikologi sedikit berkurang, kaki sudah mulai lemas. Pada saat ini, Charlie mencibir, "Sekarang giliranku, kan?" Kalimat yang satu ini menyebabkan semua orang jatuh ke dalam gua es. Mereka telah melihat kekuatan Charlie yang mengerikan, dengan satu tebasan di kekosongan. Dia mampu memotong 7 orang dan 8 lengan, dan orang-orang yang hadir bukan tandingannya. Baris terakhir, pada titik ini, bahkan telah berbalik dan siap untuk melarikan diri. Tapi, Charlie tidak akan memberi mereka kesempatan. Mereka baru saja menggunakan serangan saturasi di koridor lurus ini, meninggalkan 4 ahli seni bela diri dari keluargaan tempat untuk bersembunyi. Bab 4514. Setelah hanya beberapa lusin detik, angin dan air telah berubah. Sekarang, mereka juga mengalami keputusasaan dari keempat ahli seni bela diri itu. Ekspresi Charlie dingin saat dia berteriak dengan dingin, "Mau lari? Bisakah kamu melarikan diri?" Mengatakan itu, dengan tatapan dingin, pedang yang menusuk jiwa bergerak. Dan setinggi lutut orang dewasa biasa, itu langsung dilepaskan. Pemimpin penyerang yang baru saja kehilangan kedua tangannya
Sebelum dia sempat berteriak, dia merasakan sakit yang tajam di kaki dan lututnya. Dia secara tidak sadar ingin melihat ke bawah, tetapi pusat gravitasinya bergeser. Dan seluruh tubuhnya, bersama dengan pahanya, meluncur lurus ke bawah dari atas lututnya. Segera setelah itu, dia jatuh ke tanah dengan tabrakan. Jatuh berat ini membuatnya hampir pingsan karena rasa sakit. Tetapi sebelum dia sempat meratap, dia melihat pemandangan yang lebih mengerikan lagi. Semua anak buahnya, tanpa kecuali, kakinya dipotong. Pada saat ini, lebih dari 20 orang tampak seperti 20 daun bawang. Itu telah terputus, hancur berkeping-keping dan tampak menyedihkan. Bau darah yang kuat langsung memenuhi seluruh lorong. Dan bahkan anggota keluargaan di dalam kotak mencium bau darah yang kuat. Hanya, pada saat ini, mereka, yang berada di dalam ruangan, hanya bisa melihat. Pria di kepala ambang pintu dengan anggota tubuhnya dipotong. Selain itu, mereka tidak bisa melihat Charlie di sisi kiri pintu. Mereka juga tidak bisa melihat keadaan menyedihkan dari 2 lusin orang yang tersisa di sisi kanan pintu. Namun meski begitu, pemimpin dari penampakan seperti hantu penyerang saat ini. Juga, biarkan orang-orang dari keluargaan yang telah melihat banyak ketakutan. Para wanita keluarga bahkan semua mengelak dan tidak berani menatap langsung. Pada saat ini, kepala hati pria itu sangat ketakutan. Dia menatap mati pada Charlie dan bertanya dengan mata terbelalak, "Kamu? Siapa kamu?" Kekuatan yang begitu kuat. Tidak mungkin. Tidak mungkin ahli seni bela diri. Charlie berkata dengan nada menghina, "Siapa aku? Tahi lalat sepertimu tidak pantas untuk ditanyakan." Setelah mengatakan itu, dia menatapnya dan berkata dengan suara dingin, "Katakan dengan jujur dalang di balik tirai, dan aku bisa memberimu akhir yang tidak menyakitkan. Kalau tidak, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian." Pria itu tertawa sedih, "Kamu sangat kuat, tetapi hidupku tidak akan berada di tangan siapapun." Setelah mengatakan itu, dia berteriak, "Saudara-saudara, hari ini akulah yang menyeret semua orang sampai mati di sini. Maaf. Tapi kamu tidak perlu takut, organisasi tidak akan memperlakukan orang yang kamu cintai dengan buruk. Kamu dapat yakin, aku akan pergi dulu, sampai jumpa di sisi lain." Yang lain langsung berteriak seolah-olah mereka telah dipukuli dengan darah ayam, "Aku ingin pergi bersamamu." Begitu kata-kata itu jatuh, semuanya, tanpa kecuali, menggigit gigi geraham buatan jauh di dalam mulut mereka pada saat yang bersamaan. Dalam kelompok orang ini, masing-masing dari mereka telah mencabut salah satu geraham mereka lebih awal. Biasanya posisi geraham ini sudah terbuka. Dan setiap kali selama aksi, mereka akan menjadi gigi palsu yang diisi dengan sianida yang sangat beracun dalam posisi yang hilang ini. Dan gigi palsu ini akan sedikit lebih tinggi dari gigi lainnya. Begitu kejadian tak terduga terjadi, gigi palsu ini bisa dihancurkan dengan gigitan paksa. Begitu gigi diremukan, racunnya, yang cukup untuk membunuh setidaknya 10 pria dewasa, dan akan segera dilepaskan. Jumlah racun yang berlebihan akan membuat mereka mati dengan cepat dalam beberapa lusin detik. Dan, mereka hampir tidak akan mengalami rasa sakit. Dan ini adalah obat pendiam yang mereka gunakan untuk bunuh diri saat misi gagal. Dengan itu, mereka dapat menghindari ditangkap hidup-hidup, dan menghindari disiksa dengan berbagai cara. Para penyerang ini sangat jelas tentang nasib mereka pada saat ini. Jadi, bagi mereka, bunuh diri jelas merupakan pilihan terbaik saat ini. Jadi, 2 lusin orang ini, hampir bersamaan, menggigit gigi palsu di mulutnya. Racun yang langsung dilepaskan membuat wajah mereka masing-masing dalam sekejap, berubah menjadi biru besi, dan tubuh mereka berkedut hebat. Pria di kepala memandang Charlie, tertawa sedih, meludahkan busa putih di mulutnya. Tapi masih mencibir dengan penghinaan yang terlihat. Kamu memang sangat kuat. Tapi, aku bilang, hidupku tidak akan berada di tangan siapapun. Hidupku adalah milikku. Bukan di langit. Charlie melihatnya hampir sekarat, sudut mulutnya menunjukkan senyum menghina. Pada saat ini dia dengan dingin bertanya, "Mau mati? Tanpa izin saya?" Pria di kepala mendengar kata-kata Charlie sambil tertawa sedih dan memuntahkan seteguk darah, mencibir. Apakah kamu benar-benar berpikir? Benar-benar berpikir kamu bisa mendominasi segalanya bahkan sekarang?
Charlie mencibir dan berkata dengan acuh tak acuh. Saya tidak berani mengatakan bahwa saya dapat mendominasi segala sesuatu. Tapi untuk mendominasi hidup dan matimu semudah menggerakkan tangan. Bab 4515. Setelah mengatakan itu, Charlie langsung melambaikan tangannya. Dalam sekejap, beberapa lubang aura menyerang, dan langsung menghancurkan seluruh lampu koridor. Seluruh koridor tiba-tiba jatuh ke dalam kegelapan. Pada saat ini, Charlie yang riang bergegas selangkah, jari-jarinya mencubit tulang belikat pria itu. Pada saat dia akan mati karena racun. Charlie mengirim jejak energi spiritual ke dalam tubuhnya untuk mengumpulkan racun dengan cepat. Itu menyebar di tubuhnya dan menyegelnya sepenuhnya dengan energi spiritual. Pria itu telah merasakan racun itu secara bertahap membuat tubuhnya kaku. Napas, detak jantung, dan pikirannya hampir berhenti. Dan juga merasa bahwa seluruh tubuhnya telah memasuki keadaan hampir mati. Pada saat ini, dia sudah kehilangan rasa sakit di anggota tubuhnya. Dan seluruh ekspresinya bahkan muncul beberapa saat ketenangan. Baginya, meminum racun dan mati saat ini, rasanya seperti kematian yang baik. Namun, segera setelah itu, perasaan mendekati kematiannya ini tiba-tiba ditarik keluar dari tubuhnya dengan cepat oleh kekuatan misterius. Kekakuan tubuhnya menghilang. Laju pernapasan dan detak jantung juga meningkat pesat. Rasa sakit yang luar biasa dari luka di anggota tubuhnya juga mulai kembali dengan cepat. Pada saat ini, dia tidak hanya terkejut tetapi juga putus asa. Karena apa yang dilakukan Charlie, menurutnya, seperti keajaiban. Pada saat ini, para penyerang lainnya semuanya mati karena racun. Dan satu-satunya yang masih hidup adalah yang bertanggung jawab. Charlie menatapnya dengan wajah main-main dan bertanya. Apa yang baru saja kamu katakan? Nasibmu tidak akan berada di tangan siapapun? Hidupmu terserah padamu? Saya memberitahu Anda, di sini. Aku adalah langit. Pria itu menatap Charlie dengan mata terbelalak dan bertanya dengan putus asa. Kamu. Bagaimana bisa kamu melakukan itu? Charlie dengan dingin berkata, sekarang bukan waktunya bagimu untuk bertanya padaku. Setelah mengatakan itu, dia segera menggunakan auranya untuk menghentikan darah dari luka di anggota tubuhnya. Dan pada saat yang sama membuatnya koma total. Setelah melakukan semua ini, dia berdiri di pintu, berkata kepada anggota keluargaan di ruangan itu. Tidak ada yang harus keluar sampai pertunjukan selesai. Keluargaan hanya bisa melihat bayangan hitam tinggi berdiri di luar pintu. Dan semua orang ingin melihat fitur sosok gelap dengan jelas. Tapi cahayanya terlalu gelap, jadi tidak mungkin untuk melihat dengan jelas. Nicholas tanpa sadar bertanya, saya tidak tahu nama dermawan itu. Rahmat yang menyelamatkan jiwa hari ini, keluargaan akan mengabdikan diri untuk membayar. Charlie berkata dengan acuh tak acuh. Tidak perlu, tolong lebih berhati-hati di masa depan, lain kali, kamu mungkin tidak seberuntung itu. Nicholas berkata, Yang Mulia. Hari ini Anda menyelamatkan lebih dari 10 anggota keluargaan. Jadi tolong beri aku kesempatan untuk membalas kebaikanmu. Charlie menggelengkan kepalanya, tidak perlu membalas budi, saya hanya melihat ketidakadilan dan membantu. Melihat bahwa pihak lain tidak mau mengungkapkan identitasnya. Nicholas juga menyadari bahwa dia tidak boleh terus mengajukan pertanyaan secara tidak tepat. Jadi dia hanya bisa mengucapkan terima kasih. Kemudian atas nama seluruh keluargaan, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kebaikan Anda yang luar biasa. Charlie sibuk berkata, tidak perlu. Sebagian besar dari Anda cukup tua untuk menjadi penatua saya, jadi jangan pukul saya. Marshall mengingat sesuatu dan buru-buru bertanya, Yang Mulia, saya berani menanyakan sesuatu kepada Anda. Charlie berkata dengan acuh tak acuh, kau yang mengatakannya. Marshall berkata, saya ingin pergi untuk mengkonfirmasi situasi teman saya. Sebelum acara ini, dia baru saja pergi dari sini. Ponsel saya entah bagaimana kehilangan sinyal. Telepon bahkan tidak bisa menelepon 911. Charlie sedikit mengernyit, tahu bahwa dia sedang membicarakan seorang teman pastilah Duncan. Jadi dia melepaskan auranya, sedikit menyelidiki, dan menjelajahi situasi Duncan. Saat ini, tubuh Duncan sudah putus asa. Meski baru 2 atau 3 menit berlalu sejak dia tertembak, tapi Charlie kehabisan akal. Tubuhnya mengalami trauma yang sangat serius, tubuh, termasuk jantung. Sejumlah organ penting telah hancur total, belum lagi pil permajaan. Bahkan jika Charlie mengeluarkan pil budidaya, tidak mungkin untuk menyelamatkan hidupnya.
Jadi, dia berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu mengkonfirmasi, dia sudah mati. Apa? Seluruh orang Marshall dalam kesedihan dan berkata begitu saja. Dia. Putrinya baru saja hamil. Istri dan anaknya sedang menunggunya. Bagaimana dia bisa mati? Charlie berkata dengan serius, dia pasti sudah mati.